Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Teror Pocong Karanggayam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang itu, langit di atas Tambak Sari tampak pucat, seolah enggan menyaksikan iring-iringan yang akan datang. Di sebuah gang sempit di wilayah Karanggayam, kerumunan warga sudah menyemut. Namun ini bukan kerumunan takziah biasa yang penuh dengan doa khusyuk. Ada bisik-bisik yang tajam. Katanya ditembak jarak dekat, terus kelingges truk pas mau kabur. Bisik Pak RT yang sedang menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, mencoba mengusir bau amis yang entah kenapa mulai tercium meski ambulan belum tiba. Iya, namanya juga jambret Jakarta, Pak. Mainnya kasar, matinya juga kasar. Kasihan emaknya. Tapi ya gimana, warga sini juga capek dengar kelakuannya dulu. Timpal Cak Nan, penjual kopi yang warungnya berada tepat di depan rumah duka. Tidak lama sirine ambulan membelah keramaian. Suaranya yang melengking membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Begitu pintu belakang ambulan dibuka, bau formalin yang bercampur dengan aroma busuk yang samar langsung menyeruak. Petugas medis yang turun tampak kelelahan. Wajah mereka datar, seolah sudah biasa mengantar maut yang berantakan. Di dalam rumah jerit tangis pecah. Bu Fatma, sang ibu, histeris melihat peti mati kayu murahan itu diturunkan. "Anakku, ya Allah leh, kenapa mulihmu koyok ngene?" Ratapnya hingga jatuh pingsan. Ketegangan meningkat saat proses pemandian jenazah karena kondisi tubuh yang hancur akibat terlindas mobil. Para pemandi jenazah setempat tampak ragu. Beberapa warga yang geram berdiri di kejauhan dengan tatapan benci. "Ini loh, siram pakai air jeruk nipis biar tidak bau amis dan biar kapok jadi orang jahat," celetuk seorang pria parubaya bernama Pak Kardi sambil menyodorkan sebaskom irisan jeruk nipis. Tangannya gemetar bukan karena sedih, tapi karena amarah yang belum tuntas. Beberapa tetua mencoba melarang. "Jangan Kardi, sudah, yang mati ya sudah, urusannya sama yang kuasa." Namun di tengah kekacauan dan tangis Bu Fatma yang belum sadar sepenuhnya, cipratan air jeruk nipis itu tetap mendarat di atas kain kafan yang mulai memerah karena rembesan darah dari luka yang tidak kunjung menutup. Sebuah tindakan yang didasari dendam tanpa menyadari bahwa hal itu justru mengunci sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Saat jenazah hendak dikafani sepenuhnya, suasana mendadak gelap. Mendung tiba-tiba menutup matahari Surabaya yang biasanya terik. Proses pembungkusan dilakukan dengan terburu-buru karena hujan deras mulai turun. Dalam kepanikan dan suasana yang kacau, tali pocong di bagian leher terikat sangat kencang, tertutup oleh lapisan kapas yang tebal. "Sudah semua? Talinya sudah aman?" tanya salah satu warga yang membantu. Sudah cepetan, keburu hujan makin deres, nanti liang lahatnya banjir," seru yang lain. Mereka tidak menyadari satu simpul mati tersembunyi di balik lipatan kafan yang basah oleh air jeruk nipis. Jenazah itu berangkat ke pemakaman dengan kondisi terkunci, membawa amarah warga yang ikut terkubur bersamanya. Malam itu setelah tahlilan hari pertama yang hanya dihadiri segelintir orang, Karanggayam terasa berbeda. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak senyap. Hanya ada suara angin yang masuk lewat celah ventilasi, berbunyi seperti suara orang yang sedang tersedak. Seminggu setelah tanah makam Karanggayam masih basah, suasana di Tambak Sari berubah drastis. Jika biasanya Surabaya Timur masih berisik dengan suara radio tetangga, klakson motor atau teriakan tukang bakso yang memukul mangkuk dengan sendok, kini setelah adzan maghrib berkumandang, sunyi yang tidak wajar merayap masuk ke sela-sela gang. "Loh Cak, kok sudah tutup?"
Tanya Pak RT heran saat melihat Cak Nan, penjual kopi yang biasanya mangkal sampai jam 2 pagi, sudah mulai memasukkan kursi-kursi plastiknya ke dalam warung, padahal jam baru menunjukkan pukul 7 malam. Cak Nan tidak langsung menjawab, wajahnya pucat, tangannya gemetar saat mengunci gembok gerobak. "Nggak enak perasaan Pak RT. Sampean nggak kerungu tah?" "Kerungu apa sih?" "Tadi pas saya cuci gelas, di belakang sini, ada suara orang sesak napas, kayak kain diseret di atas paving. Pas saya lihat, tidak ada apa-apa. Tapi baunya itu loh Pak, bau tanah basah campur jeruk nipis yang sudah busuk." Pak RT hanya terdiam, mencoba bersikap rasional, meski tengkuknya meremang. "Alah, perasaanmu wae, paling kucing berantem." Namun ucapan Pak RT terpatahkan oleh kenyataan di lapangan. Malam itu Karanggayam benar-benar menjadi kampung mati. Lampu-lampu teras yang biasanya terang benderang sengaja dimatikan oleh pemilik rumah. Bukan karena hemat listrik, tapi karena mereka takut melihat sesuatu yang berdiri di bawah cahaya lampu tersebut. Warga yang biasanya nongkrong di depan rumah kini mengunci pintu rapat-rapat. Suasana di dalam rumah pun tidak kalah mencekam. Suara televisi dikecilkan volumenya, anak-anak dilarang bermain di ruang tamu. Mereka semua seolah-olah sedang bersembunyi dari predator yang sedang berpatroli di luar sana. Di sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah duka almarhum, keluarga Pak Kardi, pria yang menyipratkan jeruk nipis tempo hari, sedang makan malam dengan tegang. Tiba-tiba, brak! Pintu depan mereka digedor 3 kali dengan sangat keras. "Siapa?" teriak Pak Kardi, mencoba berani sambil memegang garpu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakan. Istri Pak Kardi mendekap anaknya erat-erat. "Jangan dibuka Pak, pagarmu kan sudah dikunci tadi sore." Pak Kardi baru menyadari hal itu. Pagar besi setinggi 2 meter di depan rumahnya terkunci rapat dan digembok. Tidak mungkin ada orang yang bisa sampai ke pintu depan tanpa melewati pagar itu, kecuali jika orang itu melompat atau muncul tiba-tiba. Dari balik pintu terdengar suara rintihan yang sangat halus namun jelas di telinga. "Tolong, panas, leherku, tolong." Suaranya serak seperti tenggorokan yang penuh dengan pasir dan darah. Pak Kardi terhuyung mundur. Ia mengenali suara itu. Itu suara si pemuda yang baru dimakamkan seminggu lalu. Suara yang seharusnya sudah tenang di bawah tanah, kini merintih tepat di balik selembar pintu kayu rumahnya. Setan, itu setan!" bisik istrinya sambil menangis tanpa suara. Malam itu teror resmi dimulai. Di sepanjang jalan Karanggayam, beberapa warga yang nekat mengintip dari balik gorden melaporkan hal yang sama. Mereka melihat bayangan putih panjang berdiri tegak di pojokan gang. Tidak bergerak, hanya dia menatap rumah-rumah warga dengan kepala yang miring ke kiri, seolah-olah lehernya patah. Kabar ini menyebar seperti api di musim kemarau lewat pesan singkat dan bisik-bisik di pasar esok paginya. Tambak Sari yang biasanya ramah, kini dipenuhi rasa saling curiga dan ketakutan yang mencekik. Semua orang tahu sesuatu yang salah telah terjadi saat pemakaman itu, dan kini ia menuntut sesuatu yang tertinggal. Malam ketiga setelah teror suara rintihan di rumah Pak Kardi, suasana Karanggayam benar-benar berubah menjadi kota mati. Jika biasanya pukul 8 malam masih ada suara anak muda cangkruan sambil main gitar, kini suara yang terdengar hanyalah deru angin yang sesekali membanting daun jendela yang lupa dikunci. Lampu jalan yang remang-remang justru menambah kesan angker, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah bergerak mengikuti langkah kaki siapapun yang berani melintas. Di salah satu sudut kampung keluarga Mas Doni, seorang pemuda yang dikenal pemberani dan tidak percaya tahayul, sedang berkumpul di ruang tengah. Mas Doni sebenarnya merasa risih dengan ketakutan warga. "Alah, paling itu cuma maling yang nyamar jadi pocong supaya warga takut keluar," gerutunya sambil menyeruput kopi hitamnya. "Mas, jangan sembarangan ngomong. Itu Pak Kardi sampai demam loh setelah dengar suara di depan pintunya," saut istrinya Rini yang terus-menerus melirik ke arah pintu depan yang sudah dikunci ganda. "Pak Kardi itu sudah tua, gampang kaget. Lagian rumah kita ini pagarnya tinggi, digembok pula. Mana ada pocong bisa manjat pagar? Pocong kan loncat, bukan Spiderman." Canda Doni mencoba mencairkan suasana. Rini hanya mendengus meski hatinya tetap tidak tenang.
Tepat pukul 11 malam saat televisi hanya menyiarkan semut-semut statis karena siaran sudah habis, keheningan rumah mereka pecah. Brak, brak, brak. 3 hantaman keras mendarat di daun pintu jati mereka, bukan suara ketukan jari, tapi seperti suara benda tumpul yang dibenturkan dengan tenaga besar. Seluruh rumah terasa bergetar. Doni tersedak kopinya, Rini langsung pucat pasi. Tangannya meremas lengan suaminya hingga kuku-kukunya memutih. "Siapa?" teriak Doni, suaranya sedikit parau. Ia mencoba memanggil keberaniannya kembali. Tidak ada jawaban, sunyi. "Paling anak-anak nakal," bisik Doni. Ia bangkit, mengambil senter besar dan sebilah parang di balik lemari. Ia mendekat ke pintu, sementara Rini menangis tertahan di belakangnya. Doni mengintip lewat lubang kunci yang kecil, jantungnya berdegup kencang. Suaranya seperti genderang perang di telinganya sendiri. Awalnya ia hanya melihat kegelapan teras rumahnya yang hanya diterangi lampu kuning redup. Namun saat ia menggeser pandangannya sedikit, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di balik lubang kunci itu, tepat di depan pintunya, berdiri sebuah benda berwarna putih kusam. Bukan kain bersih, tapi kain kafan yang penuh noda tanah kecoklatan dan bercak-bercak basah yang tampak seperti rembesan darah lama. Kain itu terikat kencang di bagian atas kepala, menyisakan sisa kain yang mencuat, layaknya telinga kelinci yang layu. "Mas, ada siapa?" bisik Rini pelan sekali. Doni tidak menjawab, matanya terpaku pada bagian tengah sosok itu. Sosok itu tidak mengetuk dengan tangan, karena tangannya terikat di dalam kain, tapi ia membenturkan kepalanya ke pintu. Brak! Tiba-tiba suara rintihan itu muncul, bukan dari kejauhan, tapi tepat dari balik kayu pintu yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Doni. "Buka, panas, taliku, tolong." Suara itu terdengar seperti orang yang sedang berkumur dengan cairan kental. Bau busuk yang sangat menyengat, campuran antara bau bangkai yang sudah berhari-hari dan aroma jeruk nipis yang sudah basi, merembes masuk melalui celah di bawah pintu. Bau itu begitu nyata, begitu menyesakan hingga Doni merasa ingin muntah. "Mas, mundur!" teriak Rini saat melihat suaminya gemetar hebat. Tiba-tiba terdengar suara strek-strek-strek, seperti suara karung goni yang diseret di atas lantai keramik teras. Sosok itu bergerak. Doni kembali memberanikan diri mengintip. Di sana, di bawah lampu teras, ia melihat pocong itu melompat kecil menjauhi pintu, lalu berhenti di depan pagar besi yang terkunci. Tanpa membuka gembok, tanpa memanjat, sosok itu perlahan-lahan merembes, menembus jeruji besi pagar seolah-olah ia adalah asap. Lalu berdiri diam di tengah jalan aspal Karanggayam, menatap ke arah rumah mereka dengan wajah yang tertutup kapas kusam yang menghitam di bagian mata. Malam itu Doni yang tadinya tidak percaya hantu jatuh terduduk di lantai. Parang di tangannya terlepas. "Itu bukan maling, Rin. Itu beneran dia," bisiknya dengan tatapan kosong. Keesokan harinya beredar kabar bahwa bukan hanya rumah Doni yang didatangi. Hampir 10 rumah di deretan yang sama mengalami hal serupa. Gedoran pintu, bau busuk, dan rintihan minta tolong yang memilukan. Kampung Karanggayam bukan lagi sekedar sepi. Kampung itu kini sedang dikepung oleh sesuatu yang belum tuntas urusannya di dunia. Memasuki bulan kedua, teror itu tidak lagi sekedar ketukan di pintu. Ia mulai masuk ke dalam ruang-ruang pribadi warga. Jika sebelumnya warga merasa aman selama mereka berada di dalam rumah dengan pintu terkunci, perasaan itu sirna ketika suara rintihan mulai terdengar bukan dari luar, melainkan dari balik tembok kamar atau dari atas plafon rumah. Malam itu hujan gerimis mengguyur Tambak Sari, menciptakan suasana lembab yang menyesakan. Di rumah petak milik Wak Haji Mamat yang letaknya tepat membelakangi gang sempit menuju pemakaman, suasana sangat tegang. Wak Haji sedang duduk di ruang tamu bersama menantunya Parman yang baru saja pulang kerja lembur. "Man, kamu tadi lewat gang depan makam?" tanya Wak Haji sambil memutar tasbihnya dengan cepat. Parman menggeleng, wajahnya masih pucat. "Nggak berani, bah. Saya muter lewat jalan besar, jauh dikit nggak apa-apa, yang penting hati tenang. Tapi tadi pas parkir motor di depan, kok kayak ada bau jeruk busuk ya?" Wak Haji mendesah berat. "Sama, dari tadi baunya muter-muter di ruang tamu ini, padahal sudah saya kasih wangian Arab." Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, terdengar suara strek-strek.
dari atas plafon rumah mereka. Suaranya berat, seperti karung berisi beras yang diseret perlahan di atas kayu. Suara itu bergerak dari arah dapur menuju tepat di atas kepala mereka. Suara hembusan nafas panjang yang berat dan basah terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang menempelkan mulutnya di balik lubang ventilasi udara. "Bah, itu apa?" bisik Parman. Matanya melotot menatap langit-langit. "Tolong, panas, Abah, tolong." Suara itu lirih, tapi getarannya terasa sampai ke tulang dada. Rintihannya begitu memilukan, seperti suara seseorang yang sedang meregang nyawa akibat tenggorokan yang hancur. Suaranya bukan lagi sekedar menakut-nakuti, itu adalah suara kesakitan yang murni. "Astagfirullah, pergi kamu, pergi!" teriak Wahaji sambil membacakan ayat kursi dengan suara bergetar. Bukannya pergi, suara itu justru berpindah ke balik tembok kamar utama. Dek, dek, dek. Sesuatu membenturkan benda tumpul ke tembok dari sisi luar atau mungkin dari dalam tembok itu sendiri. Istri Parman yang sedang menyusui bayinya di kamar mendadak menjerit histeris. Mas Parman, ada putih-putih di jendela." Parman berlari ke kamar. Benar saja, di balik kaca jendela yang buram karena embun hujan, terlihat sebuah bayangan lonjong berdiri tegak. Sosok itu tidak bergerak, hanya menempelkan bagian kepalanya ke kaca. Karena cahaya lampu kamar yang terang, terlihat jelas tekstur kain kafan yang kecoklatan dan penuh bercak tanah basah di balik kaca itu. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya ada lubang hitam di bagian mata yang seolah-olah menghisap keberanian siapapun yang melihatnya. Yang paling mengerikan adalah bagian lehernya. Kain kafan di sana tampak terpilin sangat kencang hingga membentuk lekukan dalam, seolah-olah mencekik leher di dalamnya. "Jangan dilihat Siti, tutup matamu," seru Parman sambil menyambar gorden dan menutupnya dengan keras. Namun teror belum berakhir. Meskipun gorden sudah ditutup, bau busuk itu justru semakin menyengat di dalam kamar. Bau itu seolah-olah keluar dari pori-pori tembok. Bayi mereka mulai menangis kencang. Sebuah tangisan yang tidak biasa, tangisan ketakutan yang melengking. Di luar rumah, beberapa tetangga yang masih terjaga juga mendengar rintihan yang sama. Suara itu seolah-olah memantul di antara tembok-tembok rumah yang rapat di Karanggayam. Para warga yang biasanya saling sapa lewat jendela, kini hanya bisa saling berkirim pesan dengan jemari gemetar. "Pocongnya ada di atap rumah Pak RT sekarang," tulis salah satu warga di grup warga. "Di sini juga ada, tadi lewat di bawah pohon mangga, lompatnya tinggi banget." Malam itu rintihan di balik tembok Karanggayam menyadarkan warga bahwa ini bukan sekedar gangguan hantu lewat. Ini adalah sebuah jeritan minta tolong dari jiwa yang tersiksa, yang merasa terikat dan terbakar oleh dendam serta ritual jeruk nipis yang salah sasaran. Karanggayam bukan lagi sekedar kampung mati. Ia telah menjadi penjara bagi arwah yang tidak diterima bumi. Jika warga Karanggayam sudah memilih mengunci diri, tantangan terbesar justru dialami oleh mereka yang terpaksa harus melintasi wilayah itu. Para pengemudi ojek pangkalan, kurir atau pedagang keliling yang biasanya mencari nafkah hingga larut malam, kini menganggap Karanggayam sebagai jalur maut yang harus dihindari sejauh mungkin. Malam itu sekitar jam 10, hawa dingin Surabaya Timur terasa berbeda. Bukan dingin angin laut, tapi dingin yang lembab dan menusuk sumsum. Cak Agus, seorang tukang bakso yang baru saja menghabiskan dagangannya di luar wilayah Tambak Sari, terpaksa harus pulang lewat jalur belakang Karanggayam karena jalan utama sedang diperbaiki total. "Duh, lali aku, mosok lewat kene," gumam Agus sambil mengayun gerobak baksonya perlahan. Bunyi denting sendok yang beradu dengan mangkuk di dalam rombongnya biasanya terdengar merdu, tapi malam ini suara itu terdengar seperti lonceng kematian di tengah sunyinya jalanan. Jalanan itu hanya diterangi 1-2 lampu merkuri yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan tiang listrik yang tampak seperti tangan raksasa yang hendak menyambar. Di sebuah kelokan tajam yang diapit oleh tembok tinggi gudang tua dan pohon kersem yang rimbun, Agus merasakan kemudinya mendadak berat. Tret, tret. Bukan suara ban, tapi suara gesekan kain di aspal tepat di belakang rombongnya. Agus mencoba tidak menoleh. Mungkin kucing, Gus. Mungkin kucing.
Bisiknya menenangkan diri sendiri. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi dahinya. Tiba-tiba dari arah depan, tepat di bawah pohon kersen, lampu kecil di rombongnya menangkap pantulan warna putih yang sangat kontras dengan kegelapan. Agus mengerem mendadak hingga rombongnya hampir terbalik. Di sana, berdiri tegak sesosok bayangan putih setinggi hampir 2 meter. Sosok itu tidak menapak tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas aspal. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup kapas kusam yang menghitam. Namun bagian lehernya terikat sangat kencang, sehingga kepalanya terkulai miring dengan sudut yang tidak manusiawi. "Astagfirullah, setan!" jerit Agus pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Agus mencoba memutar balik rombongnya yang berat. Namun saat ia berhasil memutar posisi, sosok putih itu sudah tidak ada di bawah pohon. Kelegaan sesaat itu sirna ketika ia merasakan beban rombongnya menjadi sangat berat. Seolah-olah ada beban ratusan kilo yang naik ke atasnya. Krek, krek. Suara kayu rombongnya berderit. Agus memberanikan diri melirik ke kaca spion kecil yang menempel di stang. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di atas tutup rombong baksonya, sosok itu sedang nangkring. Wajahnya yang hancur dengan sisa-sisa tanah pemakaman yang masih menempel di kain kafan berada tepat beberapa senti di belakang telinganya. "Panas jeruknya, perih." Rintihan itu terdengar sangat nyata, dibarengi dengan bau busuk jeruk nipis yang sudah membusuk di dalam luka. "Tolong, tolong!" Agus melepaskan rombongnya begitu saja dan lari tunggang langgang, meninggalkan harta bendanya di tengah jalan. Ia berlari sekuat tenaga menuju pemukiman warga yang lebih ramai, tidak peduli lagi dengan dagangannya. Di saat yang sama, seorang pengendara motor bernama Rian sedang melaju kencang dari arah berlawanan. Karena terburu-buru, ia tidak melihat Agus yang lari ketakutan. Saat Rian sampai di kelokan tersebut, ia melihat rombong bakso yang ditinggalkan pemiliknya. Rian memperlambat motornya, heran melihat rombong tidak bertuan. Tiba-tiba dari balik rombong itu, sosok putih tadi melompat keluar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bom! Sosok itu mendarat tepat di depan ban depan motor Rian. Rian terpelanting, motornya jatuh terseret di aspal. Dalam keadaan setengah sadar dan kesakitan, ia melihat sosok pocong itu mendekatinya bukan dengan melompat, tapi dengan cara meluncur cepat di atas tanah. Kepalanya yang miring bergoyang-goyang mengerikan. Rian hanya bisa menutup mata rapat-rapat, merapal doa sebisa mungkin, sampai ia merasakan hembusan angin dingin yang sangat kencang melewati tubuhnya, meninggalkan bau anyir yang pekat. Besoknya kejadian cegatan di kelokan gelap ini menjadi puncak kepanikan. Warga tidak lagi hanya takut di rumah, mereka sadar bahwa teror ini sudah menguasai jalanan. Tambak Sari sudah benar-benar dikepung. Ketakutan itu seperti virus, ia tidak berhenti di perbatasan administratif meski pusat teror berada di Karanggayam. Kabar dan penampakan mulai merembes masuk ke kampung-kampung tetangga, termasuk wilayah tempat tinggal saya. Isu ini bukan lagi sekedar bumbu obrolan di warung kopi, melainkan menjadi momok yang mengubah gaya hidup warga sekecamatan Tambak Sari. Sore itu di wilayah kampung saya yang biasanya masih ramai dengan aktivitas warga mencuci motor atau ibu-ibu yang menyuapi anaknya di teras, suasana mendadak mencekam. Kabar tentang Cak Agus yang meninggalkan rombong baksonya karena ditumpangi pocong telah menyebar lewat mulut ke mulut. Makin lama makin bumbu-bumbunya makin mengerikan. "Beneran? Katanya pocongnya bukan lompat-lompat lagi, tapi terbang," ujar salah satu tetangga, Busum, dengan wajah serius saat sedang belanja di tukang sayur. "Alah bu, masa iya terbang? Pocong apa jet tempur?" Saut seorang pemuda bernama Rio, mencoba melucu, meski sebenarnya ia sendiri sudah tidak berani pulang lewat Karanggayam sejak 2 hari lalu. "Loh, kamu gak percaya? Itu si Udin kemarin malam pas pulang kerja, katanya lihat putih-putih nangkring di atas gapura kampung sini," serga Busum dengan mata melotot. Tawa Rio langsung hilang. Gapura kampung saya hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah saya sendiri. Malamnya suasana di kampung saya benar-benar berubah. Warga mulai memberlakukan jam malam tidak resmi. Lampu-lampu gang yang biasanya terang kini terasa lebih redup, seolah cahaya pun enggan menerangi kegelapan yang dibawa oleh arwah tersebut.
Yang paling terasa adalah perubahan perilaku para bapak-bapak di pos ronda. Biasanya pos ronda adalah tempat paling bising dengan suara domino yang dibanting ke meja kayu. Malam itu di pos ronda RT sebelah hanya ada 3 orang. Pak RT, Pak Kardi yang masih terlihat pucat sejak kejadian di rumahnya, dan satu warga lagi bernama Mas Gani. Mereka duduk mepet, tidak ada yang berani duduk di pojok yang gelap. "Man, kamu bawa senter yang baterainya biru kan?" tanya Pak RT pelan. "Bawa Pak, tapi kok perasaanku nggak enak ya? Baunya kayak bau jeruk nipis busuk lagi," bisik Mas Gani sambil mengendus-ngendus udara. Tiba-tiba, krusak, bunyi dari balik semak-semak bambu di belakang pos ronda membuat mereka bertiga meloncat dari tempat duduk. Pak RT hampir saja menjatuhkan gelas kopinya. "Siapa itu?" sapa Pak RT dengan suara yang bergetar hebat. Dari balik kegelapan muncul seekor kucing hitam yang berlari kencang, seolah dikejar sesuatu yang sangat menakutkan. Ketiganya menghela nafas lega, tapi kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Tiba-tiba suhu di pos ronda turun drastis, angin dingin bertiup searah, membawa bau amis darah yang bercampur dengan tanah kuburan yang basah. Dari kejauhan di ujung gang yang gelap terlihat sesuatu yang meloncat perlahan. Duk, duk, duk. Suaranya berat, bukan seperti suara langkah kaki manusia. Setiap kali sosok itu mendarat di tanah, terdengar bunyi strek kecil dari kain yang bergesekan dengan aspal. "Astagfirullah, itu dia!" bisik Pak Kardi sambil menunjuk dengan jari gemetar. Sosok itu berhenti di bawah lampu jalan yang berkelip. Ia tidak terus mendekat, melainkan hanya berdiri diam di tengah jalan. Dalam keremangan mereka bisa melihat kain kafanya yang sudah berwarna abu-abu kecoklatan. Kepalanya yang miring ke kiri tampak bergoyang pelan, seolah-olah ia sedang memperhatikan para penjaga malam itu. "Tolong, lepaskan, panas!" Suara rintihan itu terdengar lagi. Kali ini terbawa angin, seolah-olah suara itu berbisik tepat di lubang telinga mereka masing-masing. Tanpa dikomando, ketiga pria dewasa itu lari tunggang langgang masuk ke dalam rumah warga terdekat, meninggalkan pos ronda yang kini dikuasai oleh kegelapan dan rintihan yang menyayat hati. Kabar penampakan di pos ronda kini menjadi puncaknya. Warga menyadari bahwa pagar rumah, gapura kampung, bahkan keramaian pos ronda sekalipun bukan lagi jaminan keamanan. Teror ini sudah menyebar, membawa pesan yang sama. Arwah sang jambret belum bisa tenang, dan ia akan terus menyeberang sampai tuntutannya terpenuhi. Memasuki bulan ketiga, kondisi psikologis warga Tambak Sari berada di titik nadir. Ketakutan telah berubah menjadi kelelahan yang luar biasa, namun yang paling menderita sebenarnya adalah keluarga almarhum di rumah duka. Teror ini bukan hanya terjadi di jalanan, tapi pulang ke tempat asalnya dengan cara yang lebih intim dan menyakitkan. Bu Fatma, ibu dari almarhum, sudah tidak lagi keluar rumah. Badannya makin kurus, matanya cekung, dan ia sering terlihat bicara sendiri di ruang tamu. Di kalangan warga mulai beredar selentingan bahwa sang putra tidak diterima bumi karena dosanya sebagai jambret. Namun di dalam rumah itu ada kebenaran lain yang sedang mencoba menerobos lewat mimpi. "Man, aku nggak kuat. Rintih Bu Fatma pada adik laki-lakinya, paman si almarhum yang sengaja menginap untuk menjaga kakaknya. "Sabar Mbak, istighfar. Memangnya ada apa lagi?" tanya Parman dengan nada khawatir. Bu Fatma gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. "Tadi malam dia datang lagi, masuk lewat jendela kamar, wajahnya dekat sekali sama mukaku. Dia nggak marah, Man. Dia nangis. Dia cuma bilang satu hal berulang-ulang. 'Mak, leherku pegel, Mak. Talinya perih.'" Paman terdiam. Di dalam budaya masyarakat kita, mimpi yang datang berulang kali dengan pesan yang sama biasanya bukan sekedar bunga tidur. Ia mulai menghubungkan kejadian-kejadian ganjil selama 3 bulan ini. Gedoran pintu dengan kepala, posisi kepala pocong yang selalu miring ke kiri, dan rintihan tentang rasa panas. "Waktu pemakaman kemarin, siapa yang nurunin jenazah ke liang?" tanya Paman tiba-tiba. "Oh, ya warga sini sama petugas ambulan. Tapi kan hujan deras sekali waktu itu, Man. Semua orang panik. Tanahnya ambrol terus. Kita semua buru-buru nutup pakai papan kayu."
jawab Bu Fatma sambil mencoba mengingat-ingat detail hari terkutuk itu. Paman kemudian memanggil Mas Doni, pemuda yang sebelumnya diteror di rumahnya, dan Pak RT untuk berdiskusi secara tertutup. Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu temaram, mereka mencoba merekonstruksi momen pengkafanan di Jakarta hingga penguburan di Karanggayam. Iki lo yang jadi masalah, bisik Pak RT sambil menunjukkan sebuah foto kain kafan sisa perca yang belum sempat dibakar. Jenazahnya dikirim dari rumah sakit di Jakarta dalam keadaan sudah dikafani. Warga sini cuma menambahin kain luar karena rembesan darahnya banyak sekali. Artinya, kita nggak benar-benar tahu apa tali-tali di dalam sana sudah dilepas semua atau belum, tanya Mas Doni. Paman mengangguk pelan. Biasanya ada 5 atau 7 tali. Tali di atas kepala, leher, dada, perut, lutut, dan kaki. Kalau dalam kondisi normal kita lepas semua, tapi kemarin itu jenazah datang sudah dibungkus rapi. Dari luar kota, warga sini cuma nyampul. Dan pas mau dikubur hujan badai, saya curiga tali di bagian leher yang paling krusial masih terikat simbol mati. Tiba-tiba lampu di ruang tengah berkedip-kedip. Bau jeruk nipis yang sangat pekat, lebih pekat dari malam-malam sebelumnya, memenuhi ruangan. Mereka semua terdiam seketika. Dari arah dapur terdengar suara gelodak seperti benda jatuh, disusul rintihan yang sangat jelas. Talinya lepaskan. Suara itu terdengar sangat sesak, seperti orang yang benar-benar sedang dicekik dengan tali tambang. Doni, Pak RT, dan Paman saling pandang dengan bulu kuduk berdiri tegak. Mereka menyadari satu hal, arwah ini bukan ingin menyakiti, tapi ia tersiksa oleh kelalaian manusia yang masih hidup. Bukan cuma soal tali, tambah Pak RT dengan suara rendah. Ingat, soal air jeruk nipis yang disiram Pak Kardi, itu sebenarnya nggak boleh. Secara adat dan agama, itu dianggap menyiksa mayat. Jeruk nipis itu sifatnya asam, mencederai kulit jenazah yang seharusnya diperlakukan lembut. Itu yang bikin dia merasa panas dan terbakar. Malam itu teka-teki itu terjawab. Teror pocong di Karanggayam bukan karena sang jambret ingin menuntut ilmu hitam, melainkan karena ia terjebak dalam kafannya sendiri, tersiksa oleh ikatan yang tidak terlepas dan perihnya dendam warga yang tertinggal di atas kain putihnya. Kita harus panggil orang pintar yang beneran ngerti, tegas Pak RT. Kalau enggak, Tambak Sari nggak bakal pernah bisa tidur tenang. Kabar bahwa keluarga dan pengurus kampung akan memanggil orang pintar menyebar secepat kilat. Warga Tambak Sari menyambutnya dengan perasaan campur aduk antara lega karena ada titik terang dan ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika ritual itu justru memancing amarah sang pocong lebih hebat lagi. Esok malamnya datanglah seorang pria parubaya bernama Mbah Buyut dari wilayah kaki Gunung Lawu yang memang sengaja didatangkan oleh kerabat paman. Penampilannya sangat bersahaja, hanya mengenakan sarung kumal, baju koko putih, dan peci hitam yang sudah memudar warnanya. Tidak ada keris besar atau kemenyan yang mengepul hebat. Ia hanya membawa sebotol air putih dan sebuah tasbih kayu kecil. Suasananya sudah sangat sumuk ya di sini, ujar Mbah Buyut saat pertama kali menginjakan kaki di perbatasan Karanggayam. Ia berhenti sejenak menatap ke arah pohon korsen di kelokan tepat Cak Agus kehilangan rombong baksonya. Dia ada di sana, memperhatikan kita. Pak RT dan beberapa warga yang mendampingi langsung merapat satu sama lain. Mbah, benarkah ini gara-gara tali pocong? Tanya Pak RT dengan nada berbisik. Mbah Buyut menghela nafas panjang. Tali itu satu hal, tapi amarah warga yang tercampur air jeruk itulah yang jadi bensinnya. Dia merasa ditolak bumi, dihina saat sudah jadi mayat. Dia minta haknya sebagai jenazah dipenuhi. Ritual dimulai tepat pukul 11 malam di rumah duka. Mbah Buyut meminta sebuah baskom besar berisi air murni dan bunga setaman. Di tengah ruangan yang hanya diterangi satu lilin, Mbah Buyut mulai merapal doa. Suaranya rendah, bergetar, dan seolah-olah memenuhi seluruh sudut ruangan yang mulai terasa dingin membeku. Tiba-tiba suhu ruangan berubah. Lilin yang tadinya tenang mulai menari-nari, ditiup angin yang entah datang dari mana. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Brak, brak, brak. Pintu depan digedor dengan kekuatan luar biasa.
Kali ini suaranya bukan lagi ketukan kepala, tapi hantaman seluruh tubuh. Suara rintihan yang biasanya sayu berubah menjadi geraman marah. "Panas, lepas no!" Suara itu meledak di dalam ruangan, membuat warga yang berkumpul di luar rumah lari kocar-kacir ketakutan. Bau busuk jeruk yang menyengat mendadak memenuhi hidung hingga membuat beberapa orang tersedak. "Sabar Leh, sabar," ucap Mbah Buyut tenang. Ia memercikan air bunga ke arah pintu. "Kamu tidak akan tenang kalau cuma mengamuk. Kami di sini mau membantu, mau melepas ikatanmu yang salah." Mbah Buyut kemudian menutup matanya rapat-rapat. Tidak lama kemudian ia tampak berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Tubuhnya sedikit berguncang, dan anehnya bau jeruk nipis yang menyengat perlahan-lahan berubah menjadi bau tanah yang segar. "Pak RT, siapkan beberapa orang pemberani. Nanti malam tepat jam 2 pagi, makamnya harus dibuka sedikit di bagian kepala. Tali itu memang masih ada, simpul mati di leher, dan sisa-sisa jeruk nipis itu sudah membuat kain kafannya menghitam dan lengket ke kulitnya. Itu yang bikin dia merasa terbakar." "Harus digali lagi, Mbah?" tanya Pak RT dengan wajah pucat pasi. "Harus, jika tidak, dia akan terus menyeberang sampai ke kampung-kampung lain. Dia tidak mencari mangsa, dia mencari keadilan bagi tubuhnya sendiri yang diperlakukan tidak layak," tegas Mbah Buyut. Malam itu keputusan berat diambil. Meskipun secara hukum administratif sangat rumit, warga dan pihak kepolisian setempat yang juga mulai gerah dengan laporan horor ini akhirnya sepakat untuk melakukan pembetulan jenazah secara tertutup. Namun tantangan terbesarnya bukan pada cangkul atau tanah, melainkan pada keberanian warga untuk berhadapan langsung dengan sosok yang selama 3 bulan ini menghantui mimpi buruk mereka. Malam itu jam 2 pagi langit Tambak Sari tertutup mendung tebal. Seolah alam pun ikut menahan nafas. Suasana di komplek pemakaman Karanggayam begitu mencekam. Hanya ada 5 orang yang berada di sana, Mbah Buyut, Pak RT, Paman almarhum, Mas Doni, dan seorang penggali kubur senior bernama Pak Satir. Mereka hanya dibekali 3 buah senter dan keberanian yang dipaksakan. "Ingat, jangan ada yang mengeluh bau, jangan ada yang bicara kasar, fokus saja pada niat membantu," pesan Mbah Buyut sebelum Pak Satir mulai menghujamkan cangkulnya ke tanah makam yang masih tampak gembur itu. Suara cangkul yang beradu dengan tanah terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian makam. Setiap kali tanah diangkat, aroma lembab khas kuburan mulai tercium. Mas Doni yang memegang senter tangannya gemetar hebat. Cahaya senternya menari-nari tidak beraturan, sesekali menyorot ke arah ke pohon kamboja tua yang bayangannya tampak seperti tangan-tangan hitam yang hendak menggapai mereka. "Astagfirullah, bau jeruk, Pak," bisik Mas Doni saat lubang galian mencapai kedalaman 1 meter. Benar saja, bau busuk jeruk nipis yang bercampur dengan aroma anyir bangkai mulai menyeruak dari dalam liang lahat. Bau itu begitu menyengat hingga Pak Satir harus menutup hidungnya dengan kain sarung. Semakin dalam mereka menggali, suasana semakin berat. Hawa dingin yang tidak wajar seolah keluar dari dalam tanah membekukan sendi-sendi mereka. Tiba-tiba, cangkul Pak Satir membentur sesuatu yang keras. "Tak! Sudah sampai papan kayu," bisik Pak Satir. Suaranya serak. Dengan hati-hati papan-papan penutup jenazah diangkat satu persatu. Saat papan terakhir dibuka, cahaya senter serentak menyorot ke bawah. Di sana, di dalam kegelapan liang lahat terbaring sosok putih yang sudah kecoklatan. Kain kafannya tidak lagi bersih, penuh dengan noda tanah dan bercak-bercak hitam yang mengerikan di bagian dada dan leher. "Lihat itu," Mbah Buyut menunjuk ke arah bagian kepala. Warga yang melihat hampir saja muntah karena ikatan di leher yang berupa simpul mati tidak dilepas, ditambah kondisi tubuh yang hancur saat kecelakaan. Bagian kepala jenazah itu tampak tertekuk dengan posisi yang sangat tidak wajar, persis seperti penampakan yang dilihat warga selama 3 bulan ini. Kain kafan di bagian leher tampak sangat kencang dan menghitam, seolah-olah kulit jenazah di dalamnya telah menyatu dengan kain akibat reaksi asam jeruk nipis. "Don, pegang senternya yang benar," perintah Pak RT meski suaranya sendiri bergetar. Mbah Buyut turun ke dalam liang lahat. Dengan tenang ia membacakan sholawat pelan. Tangannya yang keriput meraih bagian leher jenazah. Saat ia mencoba menyentuh simpul tali tersebut, tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan yang seolah keluar dari dalam tanah.
Perih, Pak. Mas Doni hampir saja menjatuhkan senternya. Angin kencang mendadak bertiup, memutar-mutar daun kering di sekitar makam. Lampu senter berkedip-kedip seolah baterainya habis secara mendadak. Tenang, Le, aku lepaskan bebanmu, ucap Mbah Buyut. Dengan menggunakan pisau kecil yang sudah didoakan, Mbah Buyut memotong simbol mati di bagian leher tersebut. Begitu tali itu putus, posisi kepala jenazah yang tadinya miring mendadak bergeser. Kembali ke posisi lurus, seolah ada otot yang baru saja dilepaskan dari ketegangan yang berat. Mbah Buyut kemudian juga melepas tali di bagian kepala dan kaki yang ternyata juga terikat mati. Terakhir Mbah Buyut menaburkan tanah baru yang sudah dicampuri air mawar untuk menetralisir sisa air jeruk nipis yang menyiksa sang jenazah. Sudah selesai, tutup lagi, dia sudah tenang. Proses penguburan kembali dilakukan dengan terburu-buru. Saat tanah terakhir dipadatkan, bau busuk jeruk yang tadinya mencekik mendadak hilang total, berganti dengan aroma harum bunga kamboja yang terbawa angin malam. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, suasana di pemakaman Karanggayam terasa damai. Tidak ada rintihan, tidak ada gedoran, hanya suara jangkrik yang mulai berani berbunyi kembali. Matahari pagi pertama setelah malam penggalian itu terbit dengan warna oranye yang hampir hangat di ufuk timur Surabaya. Untuk pertama kalinya dalam 90 hari, warga Karanggayam dan Tambak Sari tidak saling melempar tatapan penuh ketakutan saat membuka pintu rumah. Namun meski teror secara fisik telah berakhir, jejak batin yang ditinggalkan tidak bisa hilang begitu saja. Cak Nan kembali membuka warung kopinya hingga larut malam, tetapi ia memasang cermin besar di sudut warung agar bisa melihat apapun yang berdiri di belakangnya tanpa harus menoleh. Pak Kardi, pria yang menyiperatkan jeruk nipis itu, dikabarkan jatuh sakit cukup lama. Ia sering terlihat melamun di teras rumahnya, seolah-olah berat menanggung rasa bersalah atas penderitaan arwah yang sempat ia siksa dengan kebenciannya. Sudah tenang sekarang, Pak? Tanya seorang pemuda kampung saat melewati pos ronda, tempat Pak RT sedang duduk santai menyeruput kopinya. Pak RT tersenyum tipis, namun matanya tetap menyapu jalanan dengan waspada. Alhamdulillah, sudah tidak ada laporan gedoran pintu lagi. Anak-anak juga sudah berani mengaji sampai isya di masjid. Meski begitu, fenomena kampung mati selama 3 bulan itu telah mengubah struktur sosial di sana. Gang Karanggayam yang dulu padat dan bising kini menjadi lebih religius. Warga lebih rajin melakukan tahlilan bergilir, bukan hanya untuk mendoakan almarhum si Jamret agar tenang di sana, tapi juga untuk membersihkan sisa-sisa energi dingin yang sempat hinggap di tembok-tembok rumah mereka. Suatu malam sekitar 1 bulan setelah ritual Mbah Buyut, Mas Doni sedang pulang kerja melewati kelokan pohon karsem, tempat Cak Agus dulu lari tunggang langgang. Jantungnya sempat berdegup kencang saat lampu motornya menangkap bayangan putih di bawah pohon. Ia mengerem mendadak, nafasnya tertahan. Namun saat ia perhatikan baik-baik, itu hanyalah sebuah spanduk putih yang copot dan melambai ditiup angin. Doni tertawa getir pada dirinya sendiri. Trauma ini ternyata lebih menyeramkan daripada setannya sendiri. Pelajaran pahit tertanam di benak warga Tambak Sari, bahwa kematian seburuk apapun masa lalu pelakunya menuntut kehormatan terakhir yang layak. Dendam yang dibawa sampai ke liang lahat hanya akan menciptakan lingkaran setan yang menyiksa semua orang. Air jeruk nipis yang dulu disemprotkan karena benci, kini digantikan dengan taburan bunga mawar yang tulus setiap kali warga melewati makam tersebut. Cerita teror pocong ini akhirnya menjadi legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut, melintasi generasi di wilayah Surabaya Timur. Jika Anda berkunjung ke sana sekarang, mungkin suasananya sudah jauh lebih modern, tapi bagi mereka yang hidup di tahun 2000-an, nama Karanggayam akan selalu membangkitkan memori tentang rintihan pilu di balik tembok dan gedoran pintu yang tidak diundang. Teror itu memang sudah selesai, namun setiap kali maghrib tiba dan angin dingin bertiup dari arah pemakaman, warga Tambak Sari akan selalu ingat untuk memastikan satu hal sederhana namun sakral sebelum mengunci pintu, bahwa semua urusan di dunia ini harus diselesaikan dengan ikhlas, agar yang pergi tidak perlu kembali untuk sekedar meminta talinya dilepaskan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.